Terhormat Wakil Kepala Sekolah dan guru sebagainya, yang terhormat Bapak Ibu guru dan tata usaha. Puji dan syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul di SMP Negeri 1 Nusa Utara ini dalam rangka koordinasi perihal peningkatan literasi siswa melalui majalah dinding sekolah yang akan melibatkan seluruh siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu menjaga kegiatan ini dikarenakan yang pertama ini pentingnya kegiatan ini, sehingga walaupun agak mendadak kami menyempatkan untuk berkoordinasi membahas mekanisme bagaimana pelaksanaan majalah dinding yang akan dikoordinir oleh Bu Sati. Dan program literasi ini menjadi stimulus untuk memulai satu kegiatan ini. Bapak Ibu guru saya hormati, saya minta satu hal, kegiatan mading ini tolong didukung dan dilaksanakan dengan baik. Sempatkan untuk hadir ke sekolah. Bapak Ibu guru saya hormati, saya sangat berharap kontribusinya secara baik dalam peningkatan kualitas pendidikan khusus di SMP Negeri 4 Nusa Utara ini yang berdampak kepada masyarakat terpilih raya, sehingga apa yang jadi harapan orang tua tentang pendidikan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita, bagi masyarakat dan orang tua. Nanti di acara ini setelah Bu Santi menyampaikan pembahasan sumbang saran Bapak Ibu, kami minta betul untuk diarahkan dan disampaikan supaya gagasan kalian tertuang. Jangan ketika eksekusi kegiatan apa itu ada evaluasi akhirnya mengganggu atau menghambat prosesi kegiatan program literasi ini. Oleh karena itu saya sangat berharap yang menjadi sumbang saran Bapak Ibu akan ditampung oleh Bu Susanti dan dituangkan dalam prosedur SOP pelaksanaan kegiatan, supaya apa yang menjadi harapan kita, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang disampaikan. Masalah mekanisme dan teknikal pelaksanaan kegiatan mading nanti akan diarahkan oleh Bu Santi dan direncanakan secara matang. Mungkin start dan pelaksanaannya Kamis, Senin Bu ya. Selasa ya, Senin kita libur dengan merah. Selasa. Mungkin itu saja yang disampaikan. Akhirul kalam, seandainya ada lisan berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, atau berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan sekaligus pengarahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Nusa Utara Bapak Juhadi Sarjana Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 4 Nusa Utara yang hari ini berkesempatan hadir. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan hikmat sehat serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru SMP Negeri 4 Nusa Utara ini dalam rangka evaluasi kegiatan belajar mengajar tadi, dan dilanjutkan dengan technical meeting pelaksanaan kegiatan lomba majalah dinding yang nantinya akan kita laksanakan bersama. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pada hari ini semuanya senantiasa mentauladani dan mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru, tadi sudah meeting pelaksanaan kegiatan lomba mading. Nah ini kenapa, untuk apa? Jadi
landasan utama dari kegiatan ini adalah sebenarnya saya membuat program ini, namanya programnya adalah program Kembali Lodi. Nah, Kembali Lodi ini sebuah akronim ya Bapak Ibu, artinya adalah kegiatan mengembangkan literasi melalui lomba majalah dinding. Nah, itu program yang akan saya buat. Sebenarnya landasan utamanya adalah saya dan kita semua tentunya ingin mengembangkan kemampuan literasi pada murid-murid kita. Seperti kita ketahui, setiap tahun kemampuan literasi numerasi selalu dilaksanakan asesmen. Artinya apa? Di situ pemerintah berusaha untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi murid-murid yang ada di sekolah. Dan kita sudah melihat bersama pada rapor pendidikan, kemampuan literasi sekolah kita itu masih rendah sekali. Jadi ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan literasi murid-murid kita yang ada di sekolah, baik pada saat kegiatan KBM maupun di luar KBM. Seperti itu. Nah, salah satu upaya tadi di luar kelas, mereka bisa meningkatkan kemampuan literasinya dengan tadi membaca majalah dinding. Seperti itu adalah upaya kita bersama. Nah, jadi kita bicarakan bagaimana tertib pelaksanaan dari kegiatan ini. Jadi saya perlu masukan dan juga sumber saran dari Bapak Ibu semuanya di sini bagaimana agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Nah, kegiatan mengembangkan literasi melalui lomba majalah dinding ini sistemnya adalah diikuti setiap kelas, seluruh kelas ya. Jadi mohon bantuan wali kelas nanti mengkoordinasikan mengenai majalah dinding ini seperti apa wujudnya, seperti itu. Jadi dalam majalah dinding itu kan di dalamnya bisa memuat sebuah artikel, informasi, berita, tips, teka-teki silang, ya, kemudian pantun, puisi, semua di situ bisa kita masukkan di dalamnya. Dari segi inilah kita bisa mengembangkan potensi yang ada pada murid. Jadi program ini sebenarnya bertujuan untuk menggali potensi pada murid. Jadi program-program yang kita buat ini nantinya adalah berdampak pada murid. Jadi kita menggali potensi mereka, kreativitas mereka, ide mereka, gagasan mereka ke dalam majalah dinding, seperti itu. Jadi dalam program ini ada unsur diagramnya di sana. Kita memprioritaskan atau mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan mereka. Sepakat Bapak Ibu? Masih konsentrasi ya? Ya. Nah, itu tadi. Jadi setiap kelas. Nah, wali kelas ikut andil di dalam kegiatan ini untuk menginformasikan Madin itu seperti apa. Nanti saya juga akan ke kelas juga akan menjelaskan mengenai Madin itu seperti apa. Kemudian nanti rencananya itu Madin ini nanti kita terbitkan 1 bulan 2 kali. Jadi kita buat lomba seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya minta masukan nanti lombanya ini mau kita nilai secara manual, apakah nanti kita upload di media sosial, Facebook, seperti itu. Ya, jadi nanti kita bicarakan bersama. Kemudian tema Madin itu usahakan berbeda, jadi temanya berbeda setiap kelas. Ya, jangan sama temanya biar lebih menarik. Dan temanya itu disesuaikan dengan kondisi saat ini, seperti itu, agar menarik minat baca dari murid-murid yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gambaran mengenai pelaksanaan lomba majalah dinding ini. Sepakat? Kan ya. Nah, sekarang kita sepakati bersama mengenai penjurian lomba majalah dinding ini. Mau secara manual, apakah kita posting di Facebook, nanti like terbanyak itu yang akan menjadi pemenang, dan pengumuman pemenangnya itu akan kita umumkan pada saat pembagian rapor semester ganjil. Jadi program ini kita laksanakan 1 semester itu 1 kali, dan lombanya itu pengumumannya di akhir semester. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Silakan Bapak Ibu masukannya. Secara
secara manual, apakah kita, kalau secara manual itu kita buat apa seperti survei seperti itu ya. Nanti di dalam adik itu kita buat TTS. Jadi siswa itu yang menjawab TTS dibuat di kertas lain, dikumpulkan kepada tim redaksinya. Siapa yang terbanyak itulah yang menang. Atau mau di Facebook, like terbanyak itulah yang menangnya. Nanti mading yang sudah jadi itu dipoto per item supaya jelas diupload di Facebook. Kemudian mading yang sudah jadi semuanya dikumpulkan kepada saya dengan syarat sudah diposting di Facebook. Saya yang akan mengkoordinir penerbitannya di majalah dinding sekolah. Seperti itu. Pak Rodi? Kalau yang masalah Facebook itu Pilih akun murid yang terpercaya untuk memegangnya. Jangan lupa ngetak nama sekolah, tag SMP 4 ya. Seperti itu. Saya minta nanti dokumentasinya selama proses pembuatan mading berupa foto dan video juga diserahkan kepada saya. Ada lagi? Jadi kita melalui Facebook ya. Kalau manual itu memang agak repot sih. Tapi kalau supaya Facebook itu kan foto ya, jadi kita foto satu mading secara keseluruhan dan yang lainnya per item supaya bisa dibaca. Seperti itu. Facebook beda. Facebook ya Pak Rizky ya. Yang lainnya setuju Facebook ya. Nah baik. Nah, jadi kalau sepakat Facebook ya seperti tadi, kita pilih satu siswa yang dapat dipercaya untuk mengkoordinirnya. Setelah penerbit diupload di Facebook, jangan lupa tag nama sekolah. Hasil yang sudah diposting diserahkan kepada saya. Ada lagi? Sudah pahamkah atau masih bingung? Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait teknis pelaksanaan. soal nilai ini pakai waktu nggak, misalnya pas ngepostnya hari Minggu misalnya ada waktu misalnya ada 2 hari atau 3 hari, like itu berapa gitu. Berapa lama penilaian? Ngerti. Waktu penilaian berapa lama? Tentang waktu penilaian kita sepakati mulai apa? Coba. Berapa hari? Hari ini kan ibarat kita tunjukkan meeting, nanti mulai besok kita pelaksanaan gitu, ya. Sepakat ya? Pas posting gitu, misalnya kan hari ini jadwalnya ke 1 misalnya kan, nah langsung post di Facebook berapa hari jaraknya, misalnya jarak penilaian itu kan. Misalnya lagi Facebook itu yuk apa namanya, kalau like kan muncul terus yuk berapa minggu masih muncul di beranda kita. Nah itu kan Batas waktunya. batas waktu Tentang penilaian. batas waktu yang like itu nggak berapa kok gitu ya. Ya, dimulai minggu ini lah ya. Berapa hari paling lama? Oh, Semester itu. Jadi hari semester bagi rapor kita mau pemenang. Jadi nanti saya minta. Jadi tentang waktunya lama Bu ya. Betul. Jadi suruhlah siswa yang kelas kamu bertemu yang banyak. Ya. Jadi jenis penilaiannya cuma itu Bay, yang bilang itu Bay, bukan kita secara langsung melihat hasil karya siswa itu. Kan itu yang lebih efektif tuh nyakul secara langsung gitu ya. Tadi manual tadi Bu. Nilai manual tadi Bu ya. Iya. Nah ya. Kemudian ada lagi yang kedua cara yang like tadi. Jadi dua-duanya tuh dipakai Bu ya. Untuk Tidak. penilaiannya. Satu, Jadi pilih salah sama, satu. Bapak Ibu bagaimana baiknya ya Kalau kita menurut aku dua-duanya iya kan Sama Bu. Oh, jadi kan lebih efektif kalau kita secara langsung. Yang model penjurian untuk secara manual itu sama Bu. Kalau yang kategori kan sih apa? Lihat secara langsung. sebagai pembaca ya. Iya, aku pakai yang Tahu misalnya dua-duanya enggak bisa. apa gitu tuh Google Form itu, Google Form jadi misalnya model dia ada batas waktu dia juga ini hari ini ada batas sampai tanggal sekian, misalnya untuk yang manual.
yang manual tadi kita pilih kan setiap kelas ada redaksi ya, tim redaksi dia. Jadi pilih yang mampu untuk memegang amanah itu. Tadi caranya mereka misalnya mengisi umpan balik dari Madin itu. Kita buat di Madin itu teka-teki silang. Kita suruh mereka menjawab. Jadi yang mendapat respon menjawab itu yang terbanyak itulah yang menjadi pemenang. Jadi yang memegang yang memegang hasil jawaban tadi dia harus nanti menghitung di akhir semester berapa lembar atau berapa banyak yang menjawab dari teka-teki silang tadi. Kalau misalnya voting, masa aku tuh cek voting, misalnya karya 81 kan nanti ada gambar-gambar ya, karya misalnya 81, 82, 83, 91, 92. Jadi disuruh berdasarkan, kan kalau kita Facebook kan berdasarkan jumlah. Kalau yang ini tadi masuk aku tuh atau bisa disimpel lagi, misalnya cuma sekedar mengklik deh mereka ini yang 81 yang bagus pilihan mereka, 82 satu lagi biar tidak hati yang umpan balik sehingga kan lama gitu prosesnya itu. Cuman masalahnya tuh rentang waktunya itu cuman antara kalau Facebook kan tadi terbatas misalnya sampai di akhir semester. Nah kalau yang ini manual ini satu orang itu kan dibatasi satu tanggapan, berarti misalnya kita pakai Google Form itu ya. Iya betul. Nah, berarti dia berbatas juga sampai situ. Benar. Ada nggak buku misalnya? Wah ya, aku tuh setuju dua-duanya sebetulnya juga menambah karena kan tidak semua orang itu bisa menggunakan Facebook dan tidak semua kalau HP kan pasti ada bisa. Jadi bisa dikalkulasi dua-duanya. Jadi yang di sekolah pasti pakai Google Form, pasti mengeluarkan hak suara. Kalau yang medsos kan bisa orang luar juga. Paham sekali Bu. Yang lain sepakat kita pakai dua cara. Sepakat. Berarti ada juri yang mengkoordinir itu. Jadi melalui Facebook siapa, nanti secara manual siapa menjadi tim jurinya. Ya. Nah sekarang siapa yang bersedia di media sosial itu nanti menjadi jurinya? Yang bukan wali kelas. Ini bukan wali kelas, betul, betul sekali. Jangan berpihak. Pak Rahman bersedia apa? Itu kan ada bukti live kan? Kadang kan ada bukti live. Cuman bukti lain yang paling banyak kan ya. Antara yang online maupun offline. Komentar itu kan kita masuk orang itu. Nah, Kalau melalui komentar. Nah, umpan balik di komentar. Betul, bisa juga Pak dihitung juga itu. Ya, tanggapan Betul. orang tanya kan, nah tanggapan yang Masuk. tadi bagaimana? Dicatat juga Itu namanya sesuai like dan dengan komentar. Harus like Iya, dan bagus untuk ditanya. Bisa Pak. Bagaimana kalau yang menurut Bapak Ibu yang lain? Kita misalnya ada satu orang, dia like, dia komentar, berarti kita hitung berapa? Dua. Berarti kita sepakati seperti itu ya. Nah itu Pak Rahman ya nanti penilaiannya. like dan komen. Like dan komennya dihitung berarti. Dia Jangan lupa kembali di-share. misalnya komentar dia balas sudah poin. Dibalas lagi. Ya, setiap pertanyaan harus dijawab. Setiap yang komentar harus dijawab oleh yang posting tadi. Jadi umpan balik. Direspon maksudnya. Direspon, ya. Iya, berarti satu orang yang berkomentar ada yang merespon lagi, dan itu Respon juga tuh yang dihitung. mengupload yang itu tuh yang jadi adminnya. Iya, bisa Pak. Kalian sepakat juga seperti itu ya. Nah seperti itu Pak Rahman ya nanti ya. Paham ya Pak? Gitu. Nah untuk yang Pak kasih ya Pak Rahman. Masuk TV ya kan. Tiga ya. Dua orang ya untuk lainnya. Kita lain siapa? Yang kembali kelas ya. Saya mungkin bisa ya. Saya dengan Bu Meli ya Bu Meli ya. Nah, kita berdua secara offline ya, manual. Baik, berarti seperti itu ya untuk penjuriannya. Mulai waktu pengerjaannya kira-kira minta masukan. Kalau besok sudah siap belum? Belum. Konsep dulu menyampaikan ke siswa. Selasa ya. Selasa baru Pokoknya dokumentasi saya terima sebelum tanggal 20 ya Bapak Ibu.
proses pengerjaannya. Jangan Berarti 20. Selasa tuh lah yang palingan. Laporkan. Di bawah tanggal 20 ya Bapak Ibu saya Jumlah terima 16 pula palingan. dokumentasi proses pembuatannya, dan kalau tanggal 20 selesai belum itu matinya. Kalau sudah diinformasikan hari ini ke siswa, sudah mulai, mungkin besok sudah. Nah itu maksud saya. Kan sudah Besok itu. ya besok Minggu dan Senin kan Minggu. Mereka otomatis di rumah. Intinya mulai Bapak start Ibu punya besok. grup WA kan wali kelas? Iya. Nah mungkin atau nanti malam atau besok diinformasikan dulu deh ke muridnya. Jadi Senin, Selasa mungkin mereka bisa proses. Dan tanggal 20 selesai tanggal 20. Di bawah tanggal 20 atau pas di 20. Proses pembuatannya di bawah tanggal 20. Iya. Yang sudah selesai tanggal 20 udah jadi. Kami harus dokumentasi juga mereka membuat. Ada Iya, dokumentasi betul, proses mereka betul benar. Proses pembuatannya juga dengan foto dan video. Foto dan video, Prosesnya ya. proses pembuatannya. Terus setelah selesai itu tuh tempel di mana, per kelas atau di mading? Nah sudah selesai, Kumpul dengan silakan Bapak Ibu tulisan. upload dan serahkan ke saya dulu. Oh iya. Semuanya, biar saya nanti mulai apakah satu dulu saya pajang, apakah 81 seperti itu. Pokoknya saya yang mengatur mengenai penerbitannya. Yang jelas dalam 1 bulan itu 2 kali terbit. Dua. Maka dari itu saya berharap serentak selesai yang madingnya itu kan. Tanggal 20 hari apa? Nah, Jumat. Ini hari Jumat. Seminggu. Selesai nggak? Dan upayakan hari Jumat sudah upload, posting semuanya. Bagaimana kembali ke forum, mau serentak terbit atau enggak kita kasih jeda, kita bergiliran per kelas, ayo gimana? Kalau masalah penilaian menurut aku ya, itu kita setara bareng. Bareng ya? Upload. Nah ya, Dulunya di upload. Jadi waktu batas akhir stop. Penilaian stop. Jadi kita tahu yang tahu mungkin ada libur, tidak tahu sebelumnya harus sama. berarti sepakat. Iya, karena kan di Facebook bisa untuk rentak kan? Mm-mm. Iya, langsung hari itu lah, atau jam itulah, itulah itu tiap tahun kan? Upload Sepakat. rentak. Ya berarti upload tanggal 20 serentak jam serah ya. Iya, Pokoknya hari yang itu. diatur. Ya Bapak Ibu ya, jadi proses pembuatan sebelum tanggal 20 sudah selesai madingnya dan sudah siap upload. Sudah upload baru serahkan ke saya. Tadi alurnya seperti itu. Ya saya simpan. Nanti kalau diserahkan ke siswa, nanti takutnya kan nggak kekeruan. Mm-mm. Padahal nanti ada yang belum dipajang seperti itu. Penilaian manual berarti pada saat dipajang. Nah, penilaian yang offline kita mulai dari kelas mana dulu? Pajangnya itu. Kalau online kan serentak. Iya. Kalau yang offline-nya kita pajang di sekolah, terus berapa dulu? Atau memang sesuai saya ngaturnya gitu. Gimana Pak? Undian. Iya. Ya, betul. Jadi nanti kita sistem undi saja ya untuk yang offline-nya biar adil. Nah itu mengenai ada lagi kira-kira mau ditanyakan? Nah dari yang umpan balik dulu, yang offline mungkin agak bingung ya. Mau kita buat seperti apa umpan balik secara offline? Tadi kan kalau saya murid mengisi teka-teki silang, adakah pendapat Bapak Ibu? Bagaimana cara mereka memberikan umpan baliknya? Dan mereka menjawab teka-teki silang. Adakah pendapat Bapak Ibu
dari segi apalagi kita bisa melihat umpan balik mereka, oh mereka ini benar-benar baca. Apalagi kita buat Google Form tadi seperti kata Bu Vera, apa yang kalian, misalnya pertanyaannya apa yang kalian dapatkan dari informasi Madi kelas bla 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 misalnya. Gimana? Kita masukkan ini Google Form. Atau tadi mereka dari segi menjawab teka-teki silang di kertas lembar diserahkan ke redaksi. Jadi untuk setiap kelas pilihlah tim redaksi yang kalian bapak ibu percaya yang mampu untuk memegang tanggung jawab ini. Redaksi itu sudah khusus kan? OSIS. OSIS. Redaksi siswa. 9 kelas OSIS semua Bu, saya tidak. Siswa per kelas. Soalnya mereka berarti memegang kelas mereka. Bagaimana? Kita serahkan ke OSIS atau ke kelas masing-masing? Lebih efektifnya ke kelas masing-masing. Masing-masing. Nah, berarti betul program ini kan kita setidaknya mendorong kepemimpinan murid. Ya Bapak Ibu, bagaimana mereka bertanggung jawab membuat madinya, mengelola madinya, dan berusaha agar madinya menang, akhirnya pemimpinan murid namanya. Itu Bapak Ibu. Membantu masing-masing, berarti kita harus ya, itu kan timnya nanti. Tapi semua anggota kelas itu bertanggung jawab, gitu ya. Jangan kita membebankan ke 1 atau 2 anak. Dan tadi umpan baliknya sepakat dengan yang saya tadi, dengan cara mengisi TTS tadi, atau pakai Google Form. TTS Simpel, Simpel dan siswa pun semangat yang lebih iya, dan tidak menggunakan paket. tidak ada alasan. Tidak ada yang gitu paket. Oh gitu. Kalau itu pakai Jadi paket. Ya, itu ya, berarti kita nanti suruh mereka buat nama dan kelas. Kalau lebih dari 1 kali berarti bisa ya, harus satu jawaban 1 orang. Teka-teki silang Bu. Jadi berapa jumlah itu ya Bu? Hah? Jumlah TTS-nya tuh. Mendapat seluruhnya bebas. 55. Tidak yang terjangkau dari pemikiran mereka ya. Jadi pertanyaan susah-susah. TTS. 10 berarti kalau Ya, berapa biasanya kalau mendaftar menurunnya? 10 itu lah Bu. 55 ya. 5 mendaftar turun. Nah, sepakati lagi untuk yang kalau TTS berarti Bu Meki penilaian itu mau yang terbanyak atau benar salahnya pula? Kan ada jawaban benar, ada salah. Aku nanti kalau lihat dari berdasarkan banyaknya Bay. Itu Bay. Ya nanti kita akumulasikan jumlah offline dan online-nya. Saya itu lah kira-kira rencana. Mana? Ada lagi tidak masukan apa pertanyaan? Tapi yang tadi yang untuk jawab yang berbalik itu tadi, kalau menurut kalau banyak ini berbaliknya nanti ada siswa yang biasa siswa itu dia jawab pengalaman masih itu ada kata lainnya misalnya yang kotor masih berarti mus enggak tuh siswa tuh bahaya yuk enggak lah yang penting ada komentar ya ada jawaban gitu. Oke, mengirim ke jawaban kosong gitu ya. Nah iya coba ada kategorinya Kita kembali ke forum dulu. Coba Bapak Ibu. Tugas redaksi tadi memeriksanya Bu. Nah, iya berarti tugas redaksi Iya, untuk memeriksa jangan memilah. jangan Apa namanya? Sortir. Iya, seperti Berarti yang tidak sah berarti yang tidak ada jawaban tadi ya. Cuma nulis kotak siko kosong tadi misalnya kan disortir, didis. Nah ya betul. Berarti nanti berikan pengarah kepada tim redaksinya untuk mampu memilih dan memilah mana yang sesuai dengan kriteria, mana yang tidak. Ada lagi? Pak Rizky ada enggak?
mungkin masukan atau bingung atau mana pertanyaan gitu. Pak Rahman, siap ya kita? Oke siap. Sudah jelas ya? Sudah sepakat ya? Dan Ya, baik. untuk penilaian online itu Bu dipantau terus kolom komentar ya Bu, takutnya kaget ada komentar yang kurang pantas atau apa gitu. Jadi dipantau Nah, terus ya. nah, kita kembalikan Sama-sama tadi mengantisipasi ya untuk apa namanya yang hal komen-komen yang tidak benar, nanti siapa yang bertanggung jawab? Apakah tadi siswa yang kita percaya atau bapak ibu wali kelas untuk mendelete atau gimana ya? Menjaga akunnya agar aman. Iya, dipantau Yang megang akun itu. Ya akunnya berarti kan nanti perlu diberikan arahan juga untuk nanti murid yang bertugas mengupload itu. Seandainya ada komentar yang nggak bagus, kita arahkan untuk menghapusnya. Dan hari ini yang berhalangan hadir mohon untuk diinformasikan ya Bapak Ibu ya. Wali kelas yang nggak hadir. yang ada SMP ya. Komentar itu biasanya memang gitu aktif ke postingan apa ya, pemberitaan postingan. Ketika ada komentar atau pemberitahuan di akun SMP ya. Masuk di akun SMP. Iya. Berarti adminnya berarti Iya. kita juga admin. Miss Puput berada di Nah nanti kita ya mau untuk lanjutnya kalau nanti seperti itu. Kalau dia di SMP pasti ketika ada komentar atau pemberitahuan masuk di wartawan. Tapi kan yang post dua akun Ya kita bantu juga untuk admin grup di sini 4 ya untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah nanti mau infokan kepada Bu Ana, Bu Puput terkait program kita. Ya kan selama ini kita kan cuma sekedar membuat mading, sudah ditempel, sudah. Bapak Ibu perhatikan nggak selama ini ada nggak murid yang baca mading kita itu? Nah, kemarin itu. nggak setuju Nah, banyak. dengan harapan kita melakukan lomba ini semua murid bisa Membaca. antusias membaca dan melihat dari mading itu apa dia isi mading ini ya kan seperti itu. Mau Bapak Ibu tambahkan foto-foto siswa yang ada apa di sekolah kita ini boleh Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi dengan harapan seperti itu. Jadi jangan sekedar kita selama ini kan sudah ditempel, sudah vakum, tidak jalan lagi madingnya. Jadi dengan harapan program ini kan setiap 1 semester sekali kita adakan kan. Jadi kita berharap bisa berkelanjutan ya dan bisa imbasnya nanti literasi murid menjadi meningkat, minat baca mereka menjadi tergali. Nanti kita juga akan buat proyek baca juga ya. Rana. Itulah. Nanti program juga nanti saya berusaha 1 murid 1 buku seperti itu. Nanti kita satu-satu menjalankannya. Ya. Upaya untuk meningkatkan literasi mereka. Mereka itu sebenarnya bagaimana kita mendorong supaya mau baca dulu. Itulah ya. Kalau sudah tertarik untuk baca, insya Allah ya akan terus ya membaca dan akan didapatkan informasi apa yang dibaca. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, Ibu Ariska baru bergabung. Ya. Nah, itu Ibu Ariska ya. Jadi kita mengadakan program kegiatan mengembangkan literasi melalui lomba media tinggi. Jadi kita 2 penilaiannya Bu, online dan offline. Online-nya itu melalui media Facebook, offline-nya secara manual. Kita melihat umpan balik murid ketika menjawab isi TTS pada mading yang dibuat. Berarti madingnya setiap mading ada TTS-nya. Oh nanti sama TTS-nya ya. Ada kalau bisa pemikiran kita Jadi yang buat TTS itu kembali lagi ke kelas masing-masing, Bu ya? benar Bu. Kalau Bapak Ibu nak bantu ide boleh. Kalau Terus? kita ngambil ya, Terus. ada lagi nggak? Kan diwajibkan seluruh siswa membaca itu kan, Bu ya?
yang online saya serap. Untuk yang offline ada giliran ada unik ya. Apa yang duluan di harap ini. Penjual lagi. Nah, ada lagi? Apakah sudah tergambar alur kegiatan ini? Ya, tergambar ya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita buat ini dapat berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Mohon kerjasama dan dukungannya. Semoga terus berkelanjutan dan semoga minat baca murid-murid kita menjadi lebih meningkat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sumbang saran, saya tutup dan saya akhiri dengan mengucapkan saya ucap terima kasih juga Bapak Ibu atas sumbang sarannya tadi, motivasi masukannya juga. Saya akhiri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi saya menangkap masalah mekanisme pelaksanaan maghrib. Yang pertama, seluruh siswa terlibat untuk buat maghrib yang dikoordinir oleh wali kelas. Yang kedua, penilaiannya ada dua mekanisme, melalui Facebook yang dinilai dari like dan komen, dan yang offline yang ditempel, waktunya nanti akan dibahas oleh Ibu Santi, akan diundi tentang waktunya, tidak tampil serta nanti offline-nya, dan penilaiannya tentang hasil pengisian TTS kitab kisilang yang dibuat oleh pembuat mandi. Dan yang terakhir, waktu pengerjaan sampai dengan tanggal 20 September, hari Jumat depan sudah bisa ngumpul ke Ibu Susanti nantinya. Tema tidak ditentukan tadi, cuma ada batasan. Intinya tema tadi Bu, karena tidak ditentukan Ibu buat batasan, jadi tidak ambigu pemahamannya nanti oleh wali siswa. Kalau kita tarik kesimpulan temanya bebas dengan memperhatikan nilai-nilai moral sesuai dengan profil pelajar Pancasila. berdua. Ya. Jadi temanya bebas. Boleh siswa itu sama? Siswa berdua. Gimana hari? Gimana ada? Lagi sama anak viral, mana? Halah ni. Ya kalau cukup, semoga koordinasi ini dapat memberi kita petunjuk dalam pelaksanaan program peningkatan literasi melalui majalah dinding. Semoga semua guru dan siswa terlibat aktif dalam pelaksanaannya, dan Majid itu dapat menjadi sumber informasi, sumber inspirasi bagi siswa, bagi kita semua. Oleh karena itu, tolong wali kelas arahkan dan bimbing siswanya untuk belajar menulis. Itu saya dapat sampaikan. Kesimpulan telah kita ambil dan waktu pelaksanaan telah kita sepakati untuk dipedomani dan dilaksanakan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.